wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, baik Bu. Saat ini saya berada di SMK Al-Madinah berbasis pesantren dengan tujuan kemudian untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan pengambilan keputusan berdasarkan ilmu etika Bu. Ya. Ini merupakan tugas saya sebagai CKP Angkatan 7 untuk mewawancarai atau melakukan kegiatan wawancara terhadap beberapa kepala sekolah termasuk Ibu sendiri. Apakah kemudian Ibu bersedia? Insya Allah bersedia Ya. Pak, dengan senang hati. Terima kasih Bu. Sebentar saya mengajukan beberapa pertanyaan. Oke. Yang pertama Bu, tentu Ibu selama menjabat di SMK sebagai kepala sekolah atau sebagai pimpinan tentu sudah menemukan banyak hal berkaitan dengan pengambilan keputusan atau dilema etika. Bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya baik Pak, terima kasih atas waktunya yang diberikan pada saya. Mungkin sebelumnya saya juga mohon maaf sekiranya jawaban dari saya nanti ada yang kurang sesuai. Jadi baik, yang pertama berkaitan dengan masalah kasus dilema etika. Sebagai seorang pimpinan di sebuah instansi pendidikan pasti banyak menemui beragam kasus yang kita hadapi. Adapun kasus yang kita hadapi, ada kasus yang memang salah satunya benar dan salah satunya salah. Nah, kalau dalam mengambil keputusan terhadap kasus yang demikian itu mungkin agak mudah Bapak, karena sudah bisa ditentukan mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian ada juga kasus yang keduanya sama-sama benar. Nah, keduanya sama-sama benar, namun kebenaran itu bertentangan atau istilahnya dikenal dengan istilah dilema etika. Iya. Nah, di dalam mengambil keputusan kedua kasus tersebut, tentunya kita harus benar-benar bisa mengidentifikasi kasus tersebut terlebih dahulu dengan benar agar tidak salah dalam mengambil keputusan. Nah, cara saya mengidentifikasi kasus khususnya yang berkaitan dengan dilema etika, saya akan melakukan terlebih dahulu pasti mengklarifikasi dengan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat di dalam kasus tersebut. Tujuannya apa? Yaitu tujuannya untuk menggali informasi atau pendapat tentang apa permasalahan yang sebenarnya terjadi, seperti itu. Kemudian setelah saya memahami kasusnya, di situ saya bisa melakukan pemetaan atau pemilahan antara mana yang kasus tersebut termasuk dilema etika atau yang termasuk rujukan moral. Mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi dalam mengambil keputusan tidak salah gitu. Jadi ketika sudah diidentifikasi kasusnya seperti apa, dalam pengambilan keputusan tidak salah dalam menentukan pengambilan keputusan. Oke, baik Bu. Jadi yang saya tangkap berkaitan dengan cara Ibu mengidentifikasi, yang pertama melakukan koordinasi atau komunikasi Bu ya. Untuk kemudian mengambil tujuan supaya memudahkan untuk menggali informasi dalam menghadapi suatu masalah sehingga solusinya bisa ditemukan dengan baik. Begitu Bu ya. Kemudian selanjutnya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, jadi seperti yang tadi di awal saya sudah sebutkan bahwa ada kasus yang dimana kedua-duanya itu mengandung sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan. Di sini dalam pengambilan keputusan tentunya saya akan mempertimbangkan terlebih dahulu kedua kasus tersebut akan mempertimbangkan kedua hal yang sama-sama benar tersebut membentur faktor apa dan pihak mana. Nah, apakah kasus tersebut berkaitan dengan kepentingan perorangan atau kepentingan banyak orang. Nah, ketika
Kemudian juga ketika pengambilan keputusan tersebut dengan mempertimbangkan kedua hal tersebut, pastinya akan saya lakukan dengan cara pendekatan. Kembali lagi jadi melakukan pendekatan dengan cara komunikasi, dengan menggali informasi sebaik-baiknya. Karena bagaimanapun seorang pimpinan itu tugasnya kan hanya mengambil keputusan, menentukan keputusan. Adapun keputusan yang kita ambil itu tentunya melalui pertimbangan-pertimbangan dari beberapa pihak. Jadi kita perlu melibatkan unsur-unsur yang ada di dalam organisasi sekolah sendiri. Jadi supaya kita tidak ketika mengambil keputusan itu berdasarkan pertimbangan dari unsur-unsur stakeholder di dalam internal sekolah bila kasusnya berkaitan dengan masalah internal sekolah. Oke, baik. Jadi Ibu yang melakukan pendekatan Bu ya. Jadi melakukan pendekatan, kemudian melibatkan banyak orang sehingga dalam menghadapi masalah mudah untuk mengatasinya. Tidak sendiri. Oke, selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini? Ya, prosedur atau langkah-langkah yang dilakukan, yang pertama pasti akan menentukan kasus itu berkesesuaian dengan job atau unit kerja apa. Apakah itu berkaitan dengan misalnya masalah unsur organisasi di dalam sekolah yang melibatkan guru, kemudian ada yang melibatkan peserta didik. Bila kita sudah menentukan keputusan yang berkaitan dengan unit kerja apa yang terlibat dalam kasus terutama di etika. Jadi prosedur langkah yang saya ambil pasti tentunya mengidentifikasi dulu kasus itu berkaitan dengan unit kerja apa, apakah itu guru atau peserta didik. Oke. Jadi langkah yang Ibu lakukan mengidentifikasi Bu ya? Iya. Mengidentifikasi suatu masalah, sehingga setelah diidentifikasi dilakukan pemetaan, kemudian langkah selanjutnya mengambil keputusan Ibu ya? Iya. Oke, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi kembali lagi Bapak, di dalam hal-hal efektif yang bisa kita ambil dalam menentukan kasus, menyelesaikan kasus dilema etika, yaitu melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Itu merupakan referensi atau indikator kita sebagai pimpinan untuk mengambil sebuah keputusan dalam menangani sebuah kasus yang terutama di dalam kasus dilema etika sendiri. Oke, baik. Jadi saat mengambil keputusan terlebih dahulu Ibu menentukan pokok permasalahannya Ibu ya. Jadi kalau sudah jelas, sudah detail, kemudian Ibu melibatkan pihak-pihak yang ada di sekolah Bu ya. Oke, baik, terima kasih. Kemudian selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang merupakan tantangan mungkin yang paling utama pasti hasil dari keputusan itu sendiri Bapak. Yeah. Karena hasil keputusan yang sudah kita ambil tentunya tidak semua pihak itu bisa menerima sepenuhnya. Jadi ketika ada satu pihak yang tidak menerima keputusan kita sepenuhnya, maka itu merupakan tantangan. Tantangan kita bagaimana caranya kita untuk memberikan gambaran bahwa meyakinkan kepada pihak yang tidak dapat menerima keputusan tersebut, kita memberikan gambaran atau memberikan masukan agar yang pihak tidak menerima itu bisa menerima dengan ikhlas hasil keputusan yang sudah kita ambil. Yang kedua, mungkin yang sulit atau tantangan yang kita hadapi, pastinya tidak semua pihak bisa menjalankan hasil kesepakatan hasil keputusan yang sudah disepakati. Terkadang apa yang sudah disepakati pada kenyataannya kan tidak dijalankan sesuai dengan hasil yang sudah disepakati sebelumnya. Jadi tantangannya terutama hasil dari keputusan itu sendiri, karena tidak semua pihak bisa menerima. Kemudian yang kedua, tidak semua pihak juga bisa menjalankan sesuai dengan keputusan yang kita telah tentukan.
silakan. Ya, jadi lebih ke hasil keputusannya Bu ya. Keputusan. Karena terkadang kita memberikan suatu keputusan menurut kita baik tapi belum tentu bagi Ya, orang lain. benar, Bahkan kemudian itu. terjadi miskomunikasi antara kemudian pimpinan dengan bawahannya, Ya, gitu Bu ya. benar. Oke, kemudian selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau menentukan suatu jadwal kapan mau dilaksanakan? Ya, baik Bapak. Jadi dalam menyelesaikan sebuah masalah, saya sendiri tidak menentukan jadwal khusus. Ya. Tidak ada jadwal khusus untuk menyelesaikan sebuah masalah. Hanya kita prioritaskan terlebih dahulu, misalnya kasus apa yang perlu penanganan atau perlu penyelesaian yang secepatnya, seperti itu. Jadi diprioritaskan kira-kira kasus mana yang benar-benar harus diselesaikan dengan secepatnya. Tujuannya apa? Agar kasus tersebut tidak menjadikan renggang antara misalnya hubungan pimpinan dengan para unsur-unsur yang ada di sekolah. Jadi menjaga keharmonisan seluruh warga sekolah juga seperti itu. Jadi tidak ada jadwal, hanya diprioritaskan ketika kasus itu harus diselesaikan secepatnya untuk menjaga keharmonisan lingkungan kerja seperti itu. Iya, luar biasa. Jadi tidak menentukan jadwal Bu ya. Jadi langsung menyelesaikan dan kemudian lihat prioritasnya Bu ya. Iya. Oke. Selanjutnya Bu, bentuk apa prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Prosedurnya bagaimana Bu? Saat kemudian dalam mengambil keputusan ada beberapa tantangan dan Ibu sudah menjalankan, seperti apa prosedurnya saat Ibu melakukan itu, menghadapi tantangan itu? Ya, dalam menghadapi tantangan prosedurnya terutama kita harus bisa mengendalikan emosi. Yang pertama tadi pastinya harus menguasai atau kita memahami pokok dari permasalahan. Kemudian juga penguasaan emosi yang bagus gitu, karena kalau kita mengambil keputusan kan tidak menurunkan emosi seperti itu. Jadi intinya langkah-langkahnya harus mengetahui pokok permasalahannya terlebih dahulu. Kemudian kita mengendalikan emosi kita dalam menentukan keputusan. Kemudian juga kembali lagi melibatkan unsur-unsur yang ada di dalam internal sekolah seperti itu sebagai referensi kita dalam menentukan keputusan. Karena bagaimanapun kerjasama yang baik antara pimpinan dan juga guru-guru yang ada di sekolah itu sangat penting Bapak dalam menentukan prosedur langkah mengambil sebuah keputusan. Oke, baik. Saya rasa sangat lengkap Bu jawabannya. Kemudian selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi kalau ada faktor atau seseorang khusus yang mempermudah saya dalam mengambil keputusan terutama dilema etika, itu tidak ada yang khusus ya Bapak. Iya. Jadi intinya tidak ada faktor atau seseorang yang khusus yang mungkin mempermudah saya dalam mengambil sebuah keputusan. Kembali lagi semuanya itu pelibatan unsur-unsur semua yang ada di dalam lingkungan sekolah kita libatkan semua. Karena sebuah kasus itu tidak hanya kasusnya kepala sekolah saja atau seorang guru saja, tidak, tetapi ketika misalnya peserta didik membuat sebuah kasus di sekolah, berarti yang bertanggung jawab siapa adalah seluruh lingkungan sekolah. Jadi perlunya pelibatan seluruh unsur-unsur yang ada di dalam sekolah. Itu jika berkaitan dengan kasus internal. Tujuannya apa dengan kita melibatkan seluruh unsur-unsur yang ada di dalam sekolah, yaitu saya sebagai pimpinan bisa menjadi referensi atau indikator tertentu yang mempermudah saya, yang nantinya mempermudah saya untuk mengambil keputusan atau menentukan keputusan, sikap yang bisa saya ambil dalam menentukan keputusan akhir dari sebuah kasus, terutama kasus dilema etika. Oke, baik Bu. Jadi tidak ada faktor khusus Bu ya, tetapi lebih ke bagaimana kemudian melibatkan semua warga sekolah. Oke. Selanjutnya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, jadi berdasarkan pengalaman menangani sebuah kasus, Bapak, di sini ada dua hal yang bisa saya petik sebagai pembelajaran. Yang pertama,
kita sebagai pimpinan ketika ada peserta didik atau unsur-unsur di dalam internal sekolah sendiri terlibat sebuah kasus, yang pertama kita harus memahami konteks permasalahannya. Ya. Jadi yang pertama adalah memahami konteks permasalahannya itu apa, seperti itu. Ketika kita sudah memahami konteks permasalahannya apa, kita akan bisa menentukan penyelesaian dari kasus itu apa, bagaimana, seperti itu. Kemudian yang kedua juga kembali lagi perlunya koordinasi dan komunikasi yang baik dengan seluruh warga lingkungan sekolah, terutama dengan unsur-unsur yang membantu saya di dalam internal sekolah, di organisasi, yaitu Bapak Ibu guru ketika kasusnya mungkin terlibat peserta didik. Jadi intinya komunikasi yang baik itu akan menjadi pelajaran yang sangat penting yang bisa saya petik untuk menyelesaikan sebuah kasus di dalam internal sekolah. Tanpa adanya komunikasi, tanpa adanya koordinasi dengan seluruh organisasi di sekolah, saya sendiri tidak akan bisa menentukan atau mengambil sebuah keputusan. Oke, jadi kunci utamanya lebih ke komunikasi dan koordinasi, Bu ya. Lagi-lagi kemudian melibatkan semua warga sekolah dalam saat mengambil keputusan, ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu. Jawaban sangat luar biasa yang saya dapatkan hari ini yang berkaitan dengan bagaimana Ibu menghadapi permasalahan dan bagaimana mengambil keputusan. Sungguh luar biasa jawabannya dan saya belajar banyak tentang itu, Bu. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya untuk bisa diajak berdiskusi dan kemudian untuk memberikan pengalaman-pengalamannya selaku kepada kepala sekolah di SMK Al-Madinah Berbasis Pesantren. Tentu apa yang Ibu sampaikan sangat bermanfaat, sangat luar biasa untuk pribadi saya. Seperti itu saja pada pertemuan kita pada hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.